warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat dalam acara sosialisasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 4 SDN 2 Medan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pertama, saya ucapkan kepada Bu Yana selaku kepala sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan perspektif saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Medan yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri seminar perspektif saya. Pertama, perspektif dulu ya Bapak Ibu, program pendidikan guru penggerak ini 9 bulan namanya, dan saya sudah masih dapat 3 bulan di semester pertama. Kalau dalam mengandung dari semester pertama kedua sampai ketiga, nah ini kurang 6 bulan lagi pendidikan saya. Nah, dalam 3 bulan ini saya sudah dapat materi 4 modul. Nanti judul total materinya nanti 10 modul. Dan 10 modul itu saya masih dapat 4 modul. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang kedua visi dan nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif. Nah, dari modul ini 3 bulan ini dari budaya positif Bapak Ibu, yaitu kita tugasnya membuat perspektif, yaitu praktek baik untuk murid kita di kelas. Dibahaskan murid kita di kelas, syukur-syukur alhamdulillah bisa menginspirasi Bapak Ibu di kelasnya juga dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji atau tumbuhan jagung yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau tukang kebun tersebut di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bumi-bumi jagung yang ditanam. Jadi anak-anak itu menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti jagung. Nah, kita guru itu sebagai pak tani. Nah, bagaimana seorang pak tani untuk agar tumbuhan jagungnya itu tumbuh dengan baik, misalnya disemai, kemudian diberi pupuk, kemudian diairi dengan baik agar hasil panennya itu juga melimpah dan juga baik. Nah, kemudian menurut Hajar Dewantara itu guru harus menerapkan merdeka belajar dengan penanaman budi pekerti, yaitu untuk meminimalisir adanya sanksi atau hukuman. Nanti di sini saya mengangkat budi pekerti Bapak Ibu. Jadi judul presentasisi saya itu mewujudkan siswa berbudi dengan cerita. Cerita itu akronim dari cerita akhir pekan. Saya lanjut. Belum kan? Melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan merancang desain pembelajaran yang menyenangkan. Nah, filosofi pembelajaran KHD ini sesuai dengan kurikulum baru Bapak Ibu, kurikulum prototype ya, yaitu pembelajaran proyek berbasis proyek. Nah, ternyata pembelajaran berbasis proyek itu sudah ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara di taman siswanya. Nah, kemudian guru itu menjadi pamong yang menuntun, bukan menuntut. Jadi kita itu sebagai pamong harus menuntut anak-anak, bukan menuntut anak-anak, maaf. Anak-anak harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C. Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu, tetapi dia filosofinya kita itu menuntut, karena anak itu kertas samar yang kita tebali. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang kita tulis, tapi anak itu kertas samar yang kita tebali. Budi pekertinya yang kita tebali. Guru harus menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu punya 2 kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak itu bermain, dan kodrat zaman anak itu guru harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak tidak ketinggalan pada zamannya. Maksudnya tidak mungkin kan kita mengajar anak sesuai dengan tidak menggunakan LCD, kita menggunakan LCD, menggunakan perangkat itu sudah memakai kodrat zamannya anak. Jadi anak harus belajar dengan kodrat zamannya. Nah, sudah saya katakan tadi, anak bukan kertas kosong, tetapi kertas sama. Kelas 10 menambah kelas tersebut dengan
bakat sendiri, potensi sendiri. Anak A tidak bisa ini, anak B tidak bisa ini, tetapi anak A punya bakat dan potensi yang berbeda dengan anak yang lain. Nah, Merdeka Belajar itu sendiri nanti apa tokohnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang satu, berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat bernalar kritis, yang kelima mandiri, dan terakhir beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2 yaitu nilai dan guru penggerak, merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru penggerak dan merupakan satu syarat yang tidak terpisahkan untuk mencapai merdeka belajar guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai dari diri ini sangat penting bagi seorang guru penggerak untuk menjalankan perannya sebagai agen transformasi pendidikan. Jadi kita itu semua agen transformasi pendidikan, agen transformasi perubahan. Nilai dari guru penggerak itu ada 5, yaitu mandiri. Kita harus mandiri. Yang kedua, inovatif. Kita harus berinovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, berpihak pada murid. Pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang keempat, kolaboratif. Kita harus bisa berkolaboratif dengan teman sejawat, dengan masyarakat, dengan lingkungannya yang lain yang mendukung pembelajaran kita. Yang kelima, reflektif. Maksudnya kita harus mengaca pada diri kita sendiri. Pembelajaran kita itu setiap hari seperti apa? Apakah sudah berpihak pada anak? Apakah pembelajaran kita itu menyenangkan? Pembelajaran kita itu sudah berbasis proyek dan sebagainya. Dan peran guru penggerak sendiri yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Contohnya menggerakkan komunitas praktisi, saya ikut guru penggerak. Nah, saya bisa menggerakkan teman-teman yang lain yang belum ikut guru penggerak, ayo ikut, karena program ini benar-benar manfaatnya sangat baik sekali bagi diri kita dan bagi sekolah kita ya. Terus yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir yaitu imbasnya, yaitu budaya positif. Apa tuh budaya positif? Budaya positif itu diterapkan dalam aktivitas mengajar sehari-hari melalui imbasan positif juga. Simpel saja, budaya positif kalau di sini saya lihat seperti masuk kelas belum ada yang berbaris atau sebagainya. Nah, sebenarnya seperti baris berbaris di depan kelas itu untuk menyiapkan apa? Kepemimpinan murid. Jadi itu sangat bagus sebetulnya. Jadi ada misalnya ada sebelum masuk ke kelas, ada anak-anak yang berbaris di depan kelas dulu. Nah, mereka masuk satu-satu dengan tertib. Itu merupakan untuk mewujudkan rasa kepemimpinan pada murid. Terus guru memberikan teladan dengan melakukan pembiasaan positif dan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Nah, keyakinan kelas beda ibu Bapak Ibu dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas ini sesuatu yang kita sepakati dengan murid. Nanti saya tunjukkan keyakinan kelas yang dibuat anak kelas 5. Jadi anak-anak membuat sendiri tanpa adanya paksaan saya. Mereka menginginkan kelasnya seperti apa, saya serahkan kepada mereka. Jadi saya buat keyakinan kelas. Nah, budaya positif di sekolah tidak sendiri, tetapi diperlukan dukungan baik dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan budaya positif ini tidaklah instan, butuh waktu untuk mengetahui tujuannya. Jadi best practice atau praktek baik itu tidak instan harus langsung jadi seperti instan, tetapi butuh waktu agar kebiasaan itu mengenal dari anak-anak dan mereka melakukannya tanpa paksaan. Langsung saja, tadi best practice saya judulnya mewujudkan siswa berbudi dengan cerita. Masalahnya apa? Jadi keterampilan berbicara itu juga dipandang menjadi memiliki peranan sentral dalam pembelajaran bahasa. Hakikatnya belajar bahasa yaitu belajar berkomunikasi antara orang lain. Jadi berkomunikasi dua arah. Nah, kenyataan di lapangan di kelas 5 hari ini tampak pada saat pembelajaran langsung, komennya anak-anak saya suruh maju Bapak Ibu ya, mereka itu grogi, tidak percaya diri. Kemudian suara mereka itu lirih dan tersendat-sendat saat berbicara karena pemilihan kata kurang tepat. Biasanya kalau di
dia tidak anu terus ada kata anu, itu kan pemilihan katanya kurang tepat. Nah, adanya anggapan juga bahwa berbicara itu mudah dan bisa dilakukan sejak kecil, sehingga membaca dan berbicara tidak dilakukan dengan serius. Hal ini mempengaruhi kemampuan bertutur kata anak. Jadi kemampuan berbicara anak kepada orang lain, terutama kepada gurunya atau orang yang lebih tua. Nah, dalam membentuk ini, siswa menjadi kuat ini, penguatan karakter salah satu ini baik dari dalam berbicara dan bersikap merupakan perwujudan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi saya mengambil ini untuk menguatkan, mewujudkan karakter siswa yang sopan, santun, berbudi pekerti dalam berucap dan bertutur kata dan bersikap kepada bapak ibu guru tentunya kalau di sekolah. Kemudian dari awalnya dari keyakinan kelas tadi merupakan bagian dari budaya positif yang dilaksanakan dalam seluruh warga kelas. Nah, kelas bapak ibu belum ada kan keyakinan kelas, belum ada kan yang namanya itu bisa dibentuk, keyakinan kelas itu bisa dibentuk. Nanti saya tunjukkan videonya kelas 5 membentuk keyakinan kelasnya yang saya tempel, saya pasang, saya jadikan banner di kelasnya. Jadi identifikasi masalahnya yang pertama, siswa masih berbicara sangat diri dan tersendat-sendat karena pemilihan kata yang kurang tepat. Yang kedua, siswa beranggapan bahwa berbicara mudah dan sudah biasa dilakukan sejak kecil, sehingga pembelajaran dan berbicara tidak dilakukan dengan serius. Identifikasi masalah yang ketiga, belum adanya pembiasaan bertutur kata yang baik dan benar dengan guru dan orang lain, sehingga belum kuatnya karakter sopan santun terhadap orang lain dalam berbicara. Masalah-masalah saya ambil dari latar belakang tadi. Apakah dengan cerita, yaitu cerita akhir pekan, bisa mewujudkan siswa yang berbudi? Manfaat bersendiri sendiri yang pertama bagi siswa yaitu siswa mendapat pembelajaran yang dapat membentuk karakternya yang sesuai dengan yang diinginkan pendidikan karakter saat ini. Yang kedua, guru dapat dijadikan pengalaman baru, lebih paham tentang peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas, bisa dijadikan rujukan untuk membentuk kelas impiannya. Bagi sekolah, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi sekolah membentuk suatu keyakinan kelas, bisa berimbas pada lingkungan positif dan kemudian budaya positif di sekolah bisa terwujud. Kerangka dalam tes bercerita dan budi pekerti. Bercerita yaitu kegiatan bertutur menyampaikan isi cerita dengan lisan, melatih anak untuk mengungkapkan imajinasi yang ada di pikirannya. Kemudian budi pekerti adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh seseorang. Budi pekerti adalah karakter, maka proses penumbuhannya juga harus terus-menerus, untuk proses, tidak bisa singkat, perlu teladan dan contoh agar budi pekerti tersebut bisa tumbuh. Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh KHD sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Jadi dalam mengajar Wantoro, konsep budi pekerti itu harus diutamakan karena itu berhubungan dengan memerdekakan kehidupan anak seutuhnya menjadi jiwa, raga dan lahir batin manusia yang utuh. Sekarang cerita, saya kenapa mengambil cerita? Cerita ini sebenarnya saya lakukan dulu daring, Bapak Ibu. Jadi dulu kan daring, setiap Sabtu itu anak-anak saya suruh mengirim video mereka bercerita. Jadi satu minggu saya beri waktu anak-anak untuk membaca. Entah itu satu buku, itu boleh berupa dongeng, boleh berupa kisah, berita, itu tidak apa-apa. Pokoknya sesukanya, saya tidak mengekang mereka harus bercerita seperti apa, tidak. Jadi cerita itu akronim dari cerita akhir pekan. Jadi setiap Sabtu mereka akan menceritakan kembali apa isi yang
dia, yaitu karakter percaya diri juga. Jadi saya tanya gimana perasaannya setelah maju bercerita ke teman-temannya. Ada yang bilang deg-degan Bu. Nah, alhamdulillah 1 bulan ini sudah berjalan yang namanya CERIPA Bapak Ibu Pembinaan Siswa Kelas 5 ini. Jadi tahapan awal best practice ini yaitu yang pertama pelaksanaannya yaitu pertama izin dulu. Saya izin dulu ke Bu Yana selaku penanggung jawab selaku kepala sekolah di SDN Pembelajaran terkait dengan kegiatan yang saya lakukan. Jadi terima kasih Bu Yana. Saya dulu memang Bapak Ibu ikut grup penggerak itu atas dorongan dari Bu Yana. Sebenarnya saya tidak ingin sampai di sini. Tapi karena ada dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah saya bisa berdiri di sini sampai 2 bulan ini menyelesaikan pendidikan yang sangat wow sekali. Siang malam kita tugasnya deadline-nya sangat bagus, pokoknya mengasah kreativitas kita sangat super sekali. Pokoknya kalau kita sudah terjun ke program guru penggerak ini, yang pertama kita harus ikhlas. Maksudnya ikhlas tidak mengenal waktu. Jadi umumnya 1 hari itu 1 tugas, 1 deadline harus dikirim. Tapi ya tidak ada batasannya memang. Tetapi kalau lebih cepat lebih baik. Jadi nilainya kalau kita nilai yang kirimnya belum sampai batas waktunya, nilai kita akan baik. Jadi dinilai Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar ciklas kita saja, tidak. Kita diberi wawasan, kemudian kita diberi loka karya. Jadi 1 bulan sekali kita bertemu dengan teman-teman calon guru penggerak angkatan lain. Kita bertukar pikiran, nanti di sana kita diskusi. Terus yang kedua, yaitu bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dulu saya mengira itu peraturan sekolah itu mutlak, jadi anak-anak harus mematuhi ya. Jadi peraturan sekolah kan kita harusnya yang membuat kan guru ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak. Jadi anak-anak yang membuat sendiri. Jadi anak-anak itu kita pandu. Apa keyakinan kelas itu kita buat agar terwujudnya nyaman dan belajar di sekolah. Nah, mereka menginginkan kelasnya seperti apa? Misal keyakinan kelas kalau di kelas 5 kami murid kelas 5 SDN Pembelajaran yaitu senang melihat kelasnya bersih. Berarti kalau dia melihat kelasnya kotor, dia akan tanggap sendiri, kok kelasku kotor, berarti aku harus membersihkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang menjadi landasan dalam memecah konflik. Nah, kemarin keyakinan kelas ini puncaknya budaya positif. Jadi budaya positif itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita di situ belajar menjadi guru BK. Nah, padahal sama sekali ya di mata kuliah saya dulu nggak ada yang bagaimana menerapkan apa itu segitiga restitusi. Nah, kemarin saya sedikit cerita. Kemarin segitiga restitusi pada saat segitiga restitusi saya menangani anak kelas 6 yang Krishna. Nah, pada saat itu Krishna dengan usirnya, tangan usirnya itu mengoper sepedanya anak kelas 5. Nah, ternyata itu kita langsung menghukum dia, membentak dia, itu tidak boleh Bapak Ibu. Ternyata kita itu harus dekati dia. Yang pertama kita harus menetralisasikan identitas. Nah, kita tanya dulu, nama kamu siapa, rumah kamu mana, kegiatanmu sehari-hari di rumah apa, dan sebagainya. Setelah itu yang tahapan kedua yaitu verifikasi kesalahannya. Dia biar membuka kesalahannya apa. Tadi kamu berbuat apa? Misalnya tadi terus kemudian dia bilang saya mau terus demonstrasi kamu. Sebenarnya yang demonstrasi itu saya acting baik, tapi acting dalam acting yang baik. Maksudnya saya kejadian itu saya udah lagi dilanjut dengan skenario yang baik. Terus setelah itu saya verifikasi dia kesalahannya apa, dia mengakuinya, kemudian apa yang kamu perbuat, kita tanyakan kembali ke dia, apa yang kamu perbuat setelah ini, apakah kamu ingin mengomong lagi dan sebagainya. Kalau dia sudah mengakui kesalahan, berarti sedikit dari sudutnya selesai. Jadi kita itu tidak boleh punya anak salah kok kita langsung tidak boleh, tidak seperti itu. Kita harus tanya dulu baik-baik. Kenapa? Karena anak berbuat salah itu bisa jadi dia kurang kasih sayang, baik itu kasih sayang orang tua atau kasih sayang teman-teman
kelas 5 membentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi saya sediakan note kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi saya sediakan note kecil-kecil, saya sebar note kecil-kecil itu ke anak-anak. Kemudian anak-anak tulis sendiri keinginan apa, kelasnya ingin menjadi seperti apa. Bisa ditampilkan ya Bu videonya. Speakernya nggak bisa itu. Jadi di sini kurang lebih ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama, ya, kami siswa yang saya ingat untuk ini, kami siswa kelas 5 SDN Grogol Kota Tegalan, yaitu siswa yang sopan, santun, dan berbudi. Maka dari itu saya mengangkat cerita ini karena untuk menguatkan satu keyakinan kelas saya. Jadi kertas pulpen kecil saya bagikan ke anak-anak, kemudian anak-anak menulis sendiri keyakinan kelas mereka seperti apa, kemudian kita di papan tulis. Dari situ kita rangkum jadi keyakinan kelas, ada 7 keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu nanti ditempel di dinding kelas untuk disepakati bersama-sama. Jadi kalau bisa itu ditandatangani anak-anak. Jadi anak-anak tanda tangan. Nanti kalau anak-anak misalnya kelasnya kotor, ayo masih ingat sama keyakinan kelasnya, tidak disuruh, mereka sudah paham sendiri, sudah meyakini sendiri. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, maka selanjutnya adalah mensosialisasikan program Ceripa. Setelah membuat keyakinan kelas tadi, saya sosialisasi pada anak-anak bahwa kita akan melaksanakan program yang namanya Ceripa. Kita akhirkan. Jadi setiap 1 minggu 1 bacaan. Jadi mereka bebas mau membaca apa dan dibacakan di depan kelas di teman-temannya. Langkah-langkahnya cerita yaitu pertama, mereka menentukan topik untuk bercerita, bebas topiknya. Saya tidak membatasi topiknya. Pertama harus sore, asal usul, harus legenda, harus mitos, sudah. Jadi mereka bebas. Boleh dari buku, boleh dari internet. Nah, saya lihat ini kelas 5 ini tadi banyak yang bawa buku cerita. Jadi mereka inisiatif membeli sendiri buku cerita. Yang kedua, siswa membuat kerangka cerita dari buku yang mereka baca. Jadi setelah mereka baca, dia membuat kerangka sederhana, kemudian mengembangkan kerangka tersebut dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi kata-kata yang mereka dibuat untuk disampaikan kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya itu menyusun tes cerita. Pada tahap ini siswa belajar menulis kembali apa isi dari buku yang mereka baca. Dan terakhir, menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca kepada teman-teman. Ini contohnya, ini minggu kemarin Bapak Ibu ada saya ambil 2 anak, saya foto, maaf videonya ada di laptop tidak saya masukkan, nanti saya tunjukkan kalau panjenengan ingin melihat. Ini ada 2 anak di depan kelas cerita ke teman-temannya. Jadi mereka hafal Bapak Ibu. Dari sini saya juga menemukan bakat-bakat cerita Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata anak yang pendiam ternyata bisa bercerita kepada temannya. Saya juga kaget, ternyata anaknya itu diam di kelas, tapi setelah saya beli ini, dia itu mampu sampai mengembangkan cerita dan dia bisa bercerita ke teman-temannya. Hasilnya, memang cerita ini masih 1 bulan lamanya berjalan pada waktu PTN ini. Jadi kalau hasilnya belum maksimal Bapak Ibu, tetapi hal ini sudah dapat dilaksanakan, yaitu perubahan cara bertutur siswa itu menjadi lebih baik. Jadi siswa lebih baik bertutur. Jadi kata-kata siswa ke orang lain, ke guru itu sudah alhamdulillah sudah tertata walaupun belum 100%. Nah, siswa akan bisa dengan mudah membentuk karakter sopan santun dan menghormati jika mereka berbicara baik dengan orang lain. Terbentuknya karakter sopan santun ini merupakan salah satu keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati oleh siswa sendiri. Apabila kebiasaan atau keyakinan kelas ini dilaksanakan secara kontinu, maka akan timbul budaya positif yang diharapkan tanpa ada paksaan, tetapi atas kesadaran masing-masing siswa itu sendiri. Kata Diajar Diontoro, ilmu tanpa amal seperti kebun kayu yang tidak berbuah, ilmu tanpa laku potong, laku tanpa menunjuk, ilmu tanpa menggunakan anak kosong, perbuatan tanpa ilmu adalah bincang. Guru penggerak
bergerakkan guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samuel. Oke. Tulis. Silakan Bapak. Kelas 5 SDN Kebetulan kita sesama guru dan murid harus saling tolong menolong. 2. Kita semua harus menjaga kebersihan kelas. 3. Kita sesama guru dan murid harus selalu senyum, sapa, sopan, dan santun. 4. Kita harus menepati peraturan sekolah. 5. Kita semua harus saling menghormati. 6. Kita harus saling menghargai. 7. Kita harus saling rukun. Sudah sepakat ya kan yakinnya? Sudah? Ya, berarti mulai dari sekarang ada 7 keyakinan kelas 5 SDN 2 Brotonegara. Sudah Rahma? Dania? Judulnya apa Rahma? Kera penipu. Yuk silahkan disimak baik-baik. Yuk. Ada seorang terkenal yang menemukan penulisan yang luas dan banyak belajar. Ya. Dia senang dengan petualang. Dia menceritakan temannya itu kepada hewan-hewan lainnya. Tapi ingat ya, kebun itu milik Pak Tani. Jika kalian ke sana, pasti akan menemukan kata Kera. Tetapi juga mendengar kata tentang kebun pisang yang luas itu. Setelah bersusah payah, dia akhirnya menemukan kebun pisang milik Pak Tani. Kancil menyusut ke dalam, namun dia tidak bisa mengambil pisang yang ada di atas pohon. Lagi berdiri keras, tiba-tiba Kancil dilempar kulit pisang.